Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua kita sehat ya. Senang sekali rasanya kita bertemu kembali di channel Wejang Hikmat ini. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang cara yang normal dalam memberitakan Injil. Kita akan melanjutkan bagian itu, namun kita akan memulainya dengan memunculkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memberitakan Injil? Teman-teman, harus ada alasan yang jelas bukan? Mengapa sebagai orang percaya kita wajib memberitakan Injil? Mari kita membahas bagian ini. Pada suatu hari terjadilah sebuah kecelakaan yang hebat di depan sebuah universitas. Suasana tabrakan itu begitu parah, bahkan suaranya terdengar hingga ke kampus itu. Dalam seketika, orang-orang banyak mulai berkumpul dan berdatangan ke tempat itu. Kemudian dalam beberapa saat, kepolisian pun tiba. Melihat keadaan yang parah itu, polisi mulai mencari keterangan dari beberapa orang yang ada di sana. Pertama, polisi itu menemui seorang bapak, dan ternyata ia adalah seorang guru besar di kampus itu. Bapak itu memberikan keterangan bahwa dia tadi duduk di kantornya dan mendengar sebuah dentuman yang keras, dan dia melihat keluar dan ternyata terjadi sebuah kecelakaan. Polisi kemudian mencari keterangan dari seorang ibu, dan ibu itu rupanya adalah seorang dokter yang memiliki tempat praktek di pinggir jalan itu. Ibu itu juga berkata demikian, bahwa dia mendengar sebuah suara yang keras dan dia melihat ada sebuah kecelakaan dan dia berlari ke tempat ini. Barangkali dia bisa memberikan pertolongan. Kemudian polisi juga mencari keterangan dari seorang mahasiswa. Mahasiswa itu berkata bahwa dia tadi lagi membelakangi kejadian itu. Dia hanya mendengar suara dan melihat mobil beberapa yang tercampak. Dia tidak menyaksikan peristiwa itu secara utuh. Kemudian polisi itu menyaksikan seorang tukang parkir ada di sana. Dia bertanya kepada tukang parkir itu dan tukang parkir itu berkata, "Saya memang menyaksikannya, Pak. Peristiwa ini terjadi karena truk yang datang dari lintasan atas sana. Seperti dia mengalami keadaan remblong. Di turunan itu dia tidak bisa lagi menghentikan, melaju mobilnya yang sangat kencang. Dan ketika dia masuki perempatan itu terjadilah tabrakan yang beruntun yang sangat parah." Polisi akhirnya mencatat semua peristiwa itu yang disampaikan oleh tukang parkir itu. Teman-teman, jika kita ingin mencari sebuah bukti dari peristiwa yang terjadi pada saat itu, siapakah kira-kira saksi yang tepat dan layak menurut Anda? Apakah guru besar yang pendidikannya selangit itu? Apakah dokter yang baik hati tersebut? Apakah mahasiswa yang sedang mengejar bangku kesarjanaan itu? Ataukah tukang parkir yang mungkin tidak pernah mengecap pendidikan sekolah itu? Teman-teman, hal yang menarik, Lukas juga pernah menuliskan kisah orang-orang biasa seperti ini, layaknya seperti tukang parkir itu. Lukas menceritakan satu peristiwa tentang dua orang nelayan yang sedang ingin bersembahyang. Nelayan itu bernama Petrus dan Yohanes. Ketika mereka naik ke bait Allah, ketika mereka masuk di gerbang bait Allah yang adalah gerbang indah, ada seorang lumpuh yang selalu mengemis di sana. Dia lumpuh mulai sejak lahirnya. Orang lumpuh itu meminta sedekah dari Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes menatapnya, dan Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah." Maka orang lumpuh itu sembuh seketika itu dan berjalan bahkan melompat-lompat. Karena begitu senangnya, orang lumpuh yang sembuh itu mengikuti Yohanes dan Petrus. Ketika dia mengikuti Petrus dan Yohanes, orang-orang banyak mengenali orang lumpuh itu. Mereka menjadi begitu heran, bagaimana ia bisa sembuh. Oleh karena itu semakin penuhlah keramaian itu. Akhirnya Petrus dan Yohanes menyampaikan nama Yesus yang adalah penyembuh dari orang lumpuh itu. Di saat itu juga datanglah para ulama-ulama. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka dimasukkan ke dalam penjara karena pada saat itu sudah menjelang malam hari. Keesokan harinya orang-orang sudah datang karena Petrus dan Yohanes akan disidangkan di Yerusalem oleh ulama-ulama itu. Para ulama itu berkumpul dengan pakaian terusannya yang putih dan hitam, dengan sorban-sorbannya, dengan selendangnya yang indah, dan tidak lupa dengan janggut-janggutnya yang panjang. Mereka menyidangi Yohanes dan Petrus dan mengintimidasi mereka di Yerusalem. Para ulama ini mengetahui Petrus dan Yohanes. Mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka bukanlah orang terpelajar, mereka hanyalah para nelayan.
Tetapi orang banyak dan para ulama ini kagum bagaimana perkataan-perkataan Petrus dan Yohanes dipenuhi dengan wibawa. Para ulama ini tetap dengan piciknya mengintimidasi Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes tidaklah membawa pedang. Petrus dan Yohanes tidaklah mengucapkan kata-kata kotor. Petrus dan Yohanes tidak mempunyai barisan pasukan untuk menakut-nakuti orang lain. Petrus dan Yohanes hanya berdua dan mau sembahyang dan bertemu dengan seorang lumpuh dan mendoakannya, dan orang lumpuh itu sembuh di dalam nama Yesus. Petrus dan Yohanes didakwa karena menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. Anehnya, para ulama-ulama ini sebenarnya tidak punya alasan yang kuat untuk mendakwa Petrus dan Yohanes. Ada orang banyak hadir di persidangan itu dan mereka percaya pada berita yang disampaikan Petrus dan Yohanes. Bahkan si lumpuh itu juga ada di sana. Dia menjadi saksi hidup yang telah menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Para ulama itu sesungguhnya adalah pecandu agama yang tidak mempunyai kasih kepada orang lain. Mereka tidak punya alasan yang kuat untuk mendakwa Petrus dan Yohanes. Oleh karena itu mereka menekan, mereka menakut-nakuti, mereka mengintimidasi, mereka mengancam Petrus dan Yohanes agar mereka tidak lagi memberitakan nama Yesus itu. Tentu Petrus tahu siapa yang dia hadapi. Tentu Petrus sadar siapa yang sedang dia lawan. Mereka adalah para pembesar-pembesar agama, para ulama yang mempunyai masa dan kuasa. Petrus juga tahu bahwa mereka dapat dipenjara bahkan dianiaya. Tetapi Petrus dan Yohanes tidaklah takut dengan semua ancaman itu. Petrus dan Yohanes tidak gentar dengan kuasa manusia yang fana itu. Petrus memberikan jawaban yang sangat mengagumkan. Mari kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jelas sekali bahwa Petrus dan Yohanes tidak bersedia untuk membohongi dirinya sendiri. Petrus dan Yohanes tidaklah bisa mengabaikan pengalaman kehidupan. Mereka pernah bersama-sama dengan Yesus. Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka mendengar perkataan Yesus. Mereka melihat perbuatan Yesus yang ajaib. Bahkan mereka juga menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam kenyataannya, Petrus dan Yohanes diperhadapkan dengan dua sisi mata uang. Di satu sisi mereka tahu ada bahaya yang mengancam dari para ulama ini. Tapi di sisi lain, mereka sadar bahwa kebenaran Tuhan tidak bisa ditutupi. Kebenaran Tuhan tidak bisa dirahasiakan. Kebenaran Tuhan harus dinyatakan apapun resikonya. Kesaksian yang mereka berikan sangat jelas, teman-teman. Petrus dan Yohanes mengatakan, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah mereka lihat dan tentang apa yang mereka telah dengar bersama dengan Yesus. Mereka adalah bagian utama dari saksi yang telah dipilih oleh Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Kita percaya pada berita yang telah mereka sampaikan. Kita beriman pada Yesus yang menjadi pusat pemberitaan mereka. Itu artinya, jika kita percaya pada berita itu, maka wajarlah jika kita juga akan memberitakannya. Kita tidak mempunyai alasan, kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai kesanggupan untuk tidak berkata-kata tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Jika engkau telah mendengar nama Yesus, jika engkau telah percaya dan bersandar kepadanya, maka engkau pasti telah mengalami kasih kuasa-Nya. Oleh sebab itu tidaklah relevan jika engkau tidak bersedia memberitakan tentang Dia. Jika engkau telah mendapatkan kabar baik, maka wajarlah engkau akan menyampaikan kabar baik itu kepada keluargamu dan tetanggamu sebagai bentuk sukacitamu karena engkau telah mendapatkan kabar baik pada waktu itu. Teman-teman, mengapa kita harus memberitakan kabar baik? Karena Petrus dan Yohanes yang adalah saksi utama telah memperkatakan itu juga. Maka sebagai saksi berikutnya merupakan bagian dari tanggung jawab kita
di mana kita juga harus memperkatakan Injil tersebut. Karena hanya di dalam Yesus manusia akan diselamatkan. Demikian video kali ini teman-teman. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Semoga memberkati.